Ini saking adabnya ahlu sunnah kepada salaf. Sampai-sampai calon hakim mujtahid harus tahu ikhtilafat antara sahabat, tabi'in, imam mujtahid. Perlu nih jangan sampai vonis yang dijatuhkan hakim itu nabrak sahabat. Meskipun enggak nabrak ijma. Tapi umat nabrak sahabat itu enggak adab. Umat nabrak Umar bin Khattab itu enggak baik. Makanya harus tahu ikhtilaf yang terjadi antara para sahabat. Liyakuna supaya ono sapa hakim ono iku ala basiratin weruh awas fima ing dalam barang ya itu kang ijtihad sapa hakim fi ing dalam ma wa yahkumulan mutusi sapa hakim bihi kelawan ma. Terus syaratnya lagi ngawerui metode-metode ijtihad. Ai tegese aturuki ngawerui pira-pira metode al-mu'addiyati kang bisa nekaake apa turuk nekaake ila istimbatil ahkam bisa menggali hukum-hukum min adillatiha saking dalil-dalile hukum wa kaifiyatil istidlal dan ngerti tata carane ngalap dalil bitil kal adillah kelawan mengkono-mengkono dalil itu Quran hadis alal ahkam atas suatu hukum. Apa pakai kias kah? Apakah pakai mafhum? Apa pakai taksis? Itu harus tahu. Terus ngawerui bahasa Arab. Ayat tegese an yakuna yanto ono sopo calon hakim. Ono iku apa iki? Ala syai'in. Ya. Ono iku ala syai'in. Netepi suwiji-wiji sebagian minal ma'rifati bil lughatil arabiyyah. Ngawerui bahasa Arab. Wastiqaqi alfadhiha lan ngawerui mustaqi lafat-lafat Arab. Iki lafat iki dari akar kata apa? Kudu ngerti, cek enggak keliru. Wa tasrifiha lan ngawari tasrifi alfadhul Arab. Wa wujuhil i'rab lan ngawerui tata carane ngi'rab kalimat. Mana fa'il mana maf'ul iki hal apa tamyiz di annaha krana setuhune bahasa Arab iku lughatus syar'i bahasa syarak min kitabin kurang alim min kitabin saking kitab au sunnatin utawa sunnah. Terus ngawari tafsir. Jo sampai calon hakim enggak ngerti tafsir belas. Wal aslu utawi dalil fi hadhi syurut mengenai semua syarat-syarat ini asitati syarat kang ono 6 as-sabiqati kang wis dhisik dalil ya iku ma hadis rawai kang nyritakake hu ing ma sapa Abu Dawud wa ghairu liyani Abu Dawud an Buraidah saking Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qudatu salah satun para qadhi para juru hakim iku salah satu nono telu wahidun siji fil jannati ing dalem swarga wasnani kang loro finnari mlebu neraka fa ammal ladzi fil jannah anapun utawi hakim kang bakal mlebu swarga farajulun iku wong arafa kang ngerti sapa rajul al-haqqa kebenaran memang mampu menggali kebenaran faqad banjur mutusi sapa rajul bihi kelawan hak wa rajulun lan wong lanang arafa kang ngerti sapa rajul al-haqqa kebenaran sakjane ngalim
fajaro banjur curang sapa rajul fil hukmi ing dalem oleh netepake hukum fahuwa mongko utawi rajul iku finari bakal mlebu neraka wa rajulun lan wong qadha kang mutusi hukum sapa rajul linasi kanggo umat manusia ala jahlin berdasar kebodohan bener salah ora roh fahuwa mongko te hakim ngene iki iku finari bakal mlebu neraka ayat tegese ala jahlin laisa ora ono ladai bagi hakim itu apa sing ora ono ma'rifatun pengetahuan bima tentang hal-hal yusilu yang menghantarkan apa mahu ing hakim ila qada' bil haqq membuat keputusan yang benar alladzi yardo kang ridho sapa Allahu Allah qala dawu fil ikna wal qadi utawi hakim alladzi rupane hakim yunafadhu yang harus dilaksanakan hukmu keputusannya huwal awalu yakni yang pertama wasani wasalis hakim kedua ketiga la tibaro enggak usah dianggap bi hukmihi ma hukume hakim yang kedua dan yang ketiga. Hakim curang kita berhak mengajukan peninjauan ulang. Wa malan hadis rawa kang nyritakake hu ing Sahih Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa Muslimun lan Imam Muslim. An Abdullah bin Umar ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza hakamal hakim nalika seorang hakim memutuskan hukum fajtahada lalu dia pun berijtihad summa asaba banjur bener oleh mutusi hukum falahu mongko iku katu hakim yang ijtihad dan bener ajroni utawi ganjaran loro wa idza hakama lan nalika mutusi hukum sapa hakim fajtahada banjur ijtihad sapa hakim summa akhta'a banjur salah sapa hakim wis ijtihad sik salah falahu mongko iku katu hakim ajrun ganjaran siji itu kalau ngalim. Ijtihada maksudnya badala mengerahkan wus'ahu segala kemampuannya lita'arrufi alal qadiyah untuk mengetahui permasalahan yang diputusi, diadili wa ma'rifatil haqqi dan mengetahui kebenaran fiha mengenai permasalahan itu. Faqad dalla benar-benar asaba maknanya asabal haqqo asaba nepai al haqqo ing kebenaran wal waqi' dan nepai ing yang realitas yang sebenarnya fi hukmi akhta al haqqo akhta maksudnya salah al haqqo dalam mencapai kebenaran wa waqi' al amri dan realitasnya kenyataannya fi qadai dalam membuat putusan hukum. Faqad dalla teman-teman nuduhake opo iki hadis nuduhake ala annal qadhi bahwasanya hakim ala dirupane hakim yahkumu kang mutusi sapa hakim bainan nasi antara umat manusia wa yumdo dan bisa dilaksanakan dieksekusi apa hukmu putusannya siapa hakim yang sah putusannya dan putusannya dieksekusi huwa adalah alladzi orang ladai yang dia mempunyai ahliyatul ijtihad keahlian untuk berijtihad wala tatawaffaru dan tidak akan terpenuhi ahliyatul ijtihad keahlian untuk berijtihad illa kecuali bitahaqquqi hadhihi syurut dengan terwujudnya syarat-syarat itu tadi ngerti bahasa Arab ngerti tafsir ngerti metodologi ijtihad dan segala macamnya 6 syarat itu. Qala dawuh sapa an-Nawawi Imam Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim qala al-ulama ajma'a bersepakat sapa ulama sapa al-muslimun bersepakat ala anna hadzal hadis fi hakimin
alimin ahlin lil hukmi. Bahwasanya hadis ini hadis yang menyatakan hakim bener ganjarane luru, hakim salah ganjarane siji. Fi hakimin mengenai seorang hakim, alimin yang memang alim, ahlin lil hukmi memang ahli membuat keputusan hukum, punya keahlian. Fa in asaba falahu ajrun. Hakim kayak begini kalau benar falahu baginya ajroni 2 pahala. Ajrun bijtihadihi, 1 pahala karena dia telah berijtihad, wa ajrun bi isobatihi, ini short, dan 1 pahala karena benar. Wa in akhta'a, jika salah hakim yang alim ini, falahu ajrun, maka dia tetap dapat pahala bijtihadihi karena ijtihadnya. Fa amma man laisa bi ahlin lil hukmi, adapun hakim yang tidak ahli membuat keputusan hukum, enggak punya kemampuan, fala yakhillu, maka tidak halal lahu baginya al hukmu membuat keputusan hukum. Wa in fa in hakama, jika dia membuat keputusan hukum, fala ajra lahu, maka enggak ada pahala baginya. Bal balik huwa atai hakim yang tidak memenuhi syarat atimun dosa, waliyunafadhu, dan tidak perlu dilaksanakan hukmuhu putusannya, enggak usah dieksekusi. Sawaun wafaqol haqo, sama saja putusannya sesuai dengan kebenaran, amla atau tidak. Kenapa? Li'anna isabatahu, karena kebenarannya andai benar, ittifaqiyatun bersifat kebetulan. Tegese an ghairi qasdin, tanpa disengaja, kebetulan. Laisat ora ono opo isobah, laisat ora ono opo kebenaran. Ora niku sotirotan keluar an aslin syar'iyyin, dari dalil syar'i. Hakim yang bodoh kalau sesekali benar, benarnya itu kebetulan, bukan karena berdasar dalil, sehingga enggak boleh dilaksanakan. Fahuwa asin fi jami'i dzalika, hakim kayak begini namanya malpraktek ini. Dia bermaksiat fi jami'i dzalika, dalam semua itu. Wa qad jaa'a fis sunan, dan telah ada dalam hadis-hadis al-qudatu salasatun. Summa saqa, banjur menggiring sapa Imam Nawawi hadis Abi Dawud, hadis Abu Dawud as-sabiqah yang telah lalu tadi. Terus syaratnya mana? Cekatan, mustaiqidhun, cepet loadingnya suwe-suwe, ora oleh dadi hakim. Tanggap, ghairu mughaffalin, orang gelaneng, orang lalian, bikhaitsu la yuhtau, sekiranya orang kena dibujui. Hakim harus super cerdas, ora oleh hakim dibujui. Wa hadza, utawi iki cekatan mustaiqidhun iku syartun syarat, ingkana lamun ono fihi, di dalam hakim, apa ikhtilalu ra'yin wa nadhorin, rusae pendapat lan penalaran. Jadi menjadi syarat kalau itu menyebabkan penalarannya, pemikirannya menjadi rusak, kacau, trouble. Kalau sekiranya hanya titik enggak sampai trouble, ya iku rodok lambat, pentium luru. Wa illa jika tidak, bahwa mengkote syarat mustaiqidh iku mustahabun, mung disunatake. Basturi tolan den syaratake apa asamu krungu, enggak oleh hakim budek. Liyumayyiza, supaya bisa mbedakake sapa hakim bainal iqrar, antarane sing dihakimi mau ngaku, wal ingkari, atau ingkar orang ngaku. Wal basor, disyaratne hakim iso ningali, ora oleh sing wuto. Liyumayyiza, supaya bisa mbedakake sapa hakim bainal khusum, antara lawan-lawan, orang-orang yang berperkara, wasyuhud, dan para saksi. Wa ya'rifah, supaya weruh sapa hakim at-talib, siapa yang nuntut, minal matlub, siapa yang dituntut. Li annal a'ma la yumayyiz illa bisaut,
Karena orang buta itu tidak bisa membedakan. Karena orang buta itu tidak bisa membedakan. Illa kecuali bisauti hanya dengan suara. Wasautu qad yastabih. Padahal suara itu kadang rancu, kabur. Wal asahhu utawi kang luwih sahih. Iku annal kitabata laisat bisyartin. Hakim iso nulis itu tidak menjadi syarat. Mekur afdoli iso nulis lah. Illa kejopo idza lam yujad nalika ora ditemu padaihi bagi hakim sapa katibun juru tulis panitera yasiku yang hakim bisa percaya bi dengan si katib. Kalau paniteranya enggak bisa dipercaya, maka hakimnya sendiri kudu iso nulis. Jadi lek dihapusi, dia punya bukti. Terus wa yustahabu den sunatake an yajlisan yen to lungguh sapa hakim fi wasatil balad di tengah-tengah negeri. Nek Kota Malang ya ning sekitar alun-alun kono kantore. Ojo hakim Kota Malang dimanggene ning Wasek pojok. Ngesakne masyarakat yang pas pojok sana terlalu jauh. Fi wasatil balad di tengah-tengah daerah. Fi maudhi'in di suatu tempat barizin yang tampak nonjol linasi bagi para masyarakat. Di mana pengadilan agama ning di zaman mana karo ning di pengadilan agama. Ono lho golek nang Arjosari. Mestine mbok yo ning apa tengah-tengah kota kono ono balai kota, ono pengadilan agama, ono pengadilan umum, ono kejaksaan mestine. Kene Polres nang kota. Terus balai kotanya nang kota. Kejaksaane nang Rampal. Pengadilan negeri ini nang ndi? Oh nang Arjosari. Pengadilan agama ya nang Arjosari. Man ngerti KUA sukun. Ngerar. Dawole. Man ngerti KUA Klojen. Ngerar. Kadang-kadang wong biyen niku wis bener KUA iku ning tengah-tengah kota metok ngono. Apa mut metok iki? Ketara wong akeh strategis. Iku terus digoleki badine. Alasan pengen golek lahan sing rada amba iku didol ruislak digolekne tanah sing rada amba tapi murah ning pinggir ya badi akeh. Wong perbandingan harga ya Mas. Ning Ijen iki karo jalan Ijen. Iku beberapa tahun yang lalu sak meter 50 juta. Ning Soekarno Hatta kono 20 juta. Iki munggahi, iki kalenane munggahi. Sik kota iki 1 juta. Sak meter. Jadi lek wong gelem main-main ngono, sing kono didol, ditukokne ning desa. Iku sing kono 100 meter lah kantor. 100 meter itu payu sekitar 5M. 100 meter. 5M ditokok ning kene mestine oleh pirang hektar. Oleh setengah hektar. Tapi mek kur ditokokne 300 meter. Modeling akhirnya kantor-kantor yang mestinya harus di tempat yang terlihat banyak orang malah delik-delik. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa perlu di tempat yang baris tampak bagi banyak orang? Ayat tegese yumkinu memungkinkan at-ta'arufu mengenali ahli tempat itu bisuhulatin dengan mudah lil mustautin bagi penduduk wal gharib dan bagi orang asing. Wala hajibalahu dan sebaiknya enggak usah ada satpam yang menghalangi. Gara-gara ono satpam angel kate sowan. Enggak bisa ini. Prosedurnya harus rapid dulu.
Hampir 2 kali. Waduh. Ngangel nih. Ayat ke bawaban penjaga pintu wanahwau dan semisalnya yahjubu yang dia menghalang-halangi anasa umat manusia menghalangi anhu ketemu hakim fi waktu julusi pada waktu duduknya hakim lil hukmi membuat keputusan hukum wayam naum dan mencegah masyarakat minatul khuli masuk ilahi kepada hakim muniku ora oleh. Akhirnya terus keputusannya sidangnya tertutup, terus ada yang tidak beres, ada manipulasi. 5 karena hadis rawa yang meriwayatkan umma sapa Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhu ma'an Abi Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu qala sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh man wallahu barang siapa wala menjadikan wali, penguasa, pejabat hu ing man sapa Allah syai'an sebagian min amril muslimin dari urusan umat Islam. Lagi dadi pejabat itu fahtajaba lalu dia mengangkat hajib apa? Mengangkat satpam yang menghalang-halangi masyarakat. Tuna hajatihim menghalangi hajatnya masyarakat. Wa khalatihim dan menghalangi podoai hajatnya masyarakat. Wa fakrihim dan menghalangi kebutuhan masyarakat. Le ono pejabat malah menghalangi rakyat, ihtajaba maka menghalangi diri Allah anhu dari hakim itu. Tuna hajatihi menghalangi hajatnya wa khalati wa fakrihi. Al khallah al hajah wa malan barang-barang fi maknaha yang semakna. Wa hadza utawi iki enggak perlu ada satpam idza lam takun jika tidak ada hunaka di sana zahmatun berdesak-desakan. Jadi kalaupun ada satpam itu bukan untuk menghalangi orang neng hakim, tapi satpam itu untuk mengatur, bukan untuk menghalangi boleh. Zahmatun berdesak-desakan, tastad'i wad'a hajibin, tastad'i yang menuntut apa zahmah, menuntut wad'a hajibin meletakkan seorang penjaga litan tadima supaya iso dadi tertib apa lumuru pira-pira perkara. Walakut lil qada fil masjid. Janganlah seorang hakim duduk di masjid lil qada untuk membuat keputusan hukum sidang di masjid ojo garakne rame-rame. Engko sing kalah wedok-wedok bengok-bengok ning masjid ora oleh. Saunan krono menjaga lahu maring masjid. Dijoko anisiyahi saking bengok-bengok walagoti gaduh wal khusumati padu engkel-engkelan ala annahu qad yahtaju an yahdura ila majlis qada man di samping annahu setune kelakuan iku qad yahtaju terkadang butuh an yahdura menghadiri ila majlis qada ke sidang pengadilan sapa sing kadang butuh hadir man orang laisa lahum an yamkusu fil masjid yang mana mereka itu memang enggak boleh berdiam diri di masjid kalau khuyat koyok wanita-wanita haid. Jadi kalau bisa jangan sidang di masjid, khawatir wong-wong sing mestine gak oleh neng masjid milok teko koyok to wong haid. Waman dan orang-orang layaliku yang tidak layak dulu masuknya mereka bil masjid di masjid. Kasiror kayak anak-anak kecil, wal majanin dan orang-orang gila, wal kufar dan orang-orang kafir. Di wa yusawilan madakno sapa hakim bainal khosmani antara dua orang yang bersengketa menyamakan fi salasati asya dalam 3 hal fil majelis di tempat duduknya. Jadi sama-sama orang yang satu nuntut, yang satu dituntut, tempat duduknya harus sama. Walafdi lafadznya mengucapnya hakim sama ora oleh sing sitoke dimesemi sitoke diketak ngono ora oleh. Sing diketak malih ndredeg kudu padha perlakuannya. Walahdi lan nyawange nglirike kudu padha. Tegese an-nadhari oleh melihat. Jadi sitok dipentelengi, sitok diencepi ora oleh. Fala yang duru ora kena ningali sapa hakim ila ahadil khosma ini kepada salah satu saja dari dua pihak yang
sengketa. Wayuk pilu dan dia madep alaih kepada salah satunya, aksar lebih banyak minal akhor daripada yang lain. Kama annahu la yakhussuhu bikalam. Sebagaimana hakim juga enggak boleh mengkhususkan orang ini dengan kalimat-kalimat au salamin atau salam tuna khosmi tanpa memberikan itu kepada lawannya. Sing sitoke diperlakukan sebelum sidang ditimbali ning daleme di briefing ora oleh. Berarti enggak fair ya lah. Wa kadzalika sumunu sairu anwa'il apa iki? Kalam dah? Kalam apa ikram? Hah? Wah, keliru nulis. Demikian pula berbagai macam bentuk pemuliaan. Satu dimuliakan, yang lain tidak, enggak boleh. Wal aslu dasar fi hadza dalam hal ini hadis rawa yang telah meriwayatkan umma sapa Ad-Darqutni Imam Darqutni an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ngucap si Ummu Salamah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manibtulia barang siapa diberi musibah bil qada menjadi hakim. Biyen-biyen lek ngarani hakim iki dadi kena musibah. Baina nasi hakim di antara umat manusia, fal ya'til maka hendaklah dia berbuat adil bainahum di antara mereka itu. Adil fi lahdhih dalam memandangnya, wa isyarati dalam menjuding, wa makatil adil dalam memberi tempat duduk. Wal yarfa'anna jangan sekali-kali mengeraskan banget sautahu suaranya ala ahadil khosma ini kepada salah satu dari dua pihak yang bersengketa. Sitok dibentak, sitok halus, ora oleh. Malayar fa'u yang mana dia enggak mengangkat suara, alal akhor kepada yang lain. Walaya juzu dan tidak boleh si hakim an yakbala menerima ala hadiyata hadiah min ahli amalihi dari penduduk tempat dia kerja. Hakim yang memutusi bertugas di Malang enggak boleh menerima pemberian dari warga Malang, maksudnya pemberian yang terkait dengan kehakiman. Kalau pemberian-pemberian terkait dengan adat istiadat ya enggak apa-apa. Orang sebelum jadi hakim genduren oleh berkat. Setelah jadi hakim genduren juga oleh berkat, enggak apa-apa yang begitu diterima. Asal jumlahnya enggak berubah. Dulu sebelum jadi hakim berkati biasa. Setelah jadi hakim berkati mobil sak BPKB ini. Oh itu ya perkara itu duduk berkat itu Mas. Itu ada udang di balik batu, enggak boleh. Dan untuk Indonesia karena wilayahnya enggak kayak model Arab ketika itu, lah Arab Mekah ya Mekah. Sana modelnya ngono. Madinah ya Madinah kayak negara lain. Jadi orang sana Madinah mau ke Mekah itu Mas, itu pakai pemeriksaan. Indonesia itu bukan negara apa ngarane ke Amerika, negara apa? Yang ben tahu itu usulnya Amin Rais. Federasi, federal. Arab kayak federal itu. Provinsi itu benar-benar mandiri. Diputuskan Aduh. Kalau ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia karena sistemnya negara kesatuan, Surabaya Malang los tanpa rewel, kecuali ono iki ae. Apa? Ono Marco. Ngono kuwi. Jadi saya itu juga nggumun. Iki wong sak negara. Jadi kira-kira 20 kilo lah sebelum masuk Mekah. Itu ada checkpoint. Diteliti oleh petugas-petugas. Keluar dari Madinah juga di checkpoint. Masya Allah, kaya wong Arab nang negara liya. Zaman nang Jember di checkpoint murah. Nang Semarang ya enggak di checkpoint. Nang nanti enggak di checkpoint. Nah, krono sini seperti itu, kan di sini dikatakan enggak oleh menerima hadiah dari tempat kerja. Kalau menurut saya
Di sini hakim di sini menerima hadiah dari warga Surabaya pun ya nggak boleh. Khawatir yang Surabaya itu familinya orang yang sedang berperkara di Malang ini. Ya, jadi kalimat fikih kayak begini nggak bisa diterima letterlek. Dilihat penyebabnya apa? Hakim nggak boleh menerima hadiah hanya dari wilayah kerja. Karena sistem kehidupan, sistem kenegaraan di Saudi seperti itu. Dan di sini nggak kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh menerima hadiah dari penduduk tempat dia bekerja. Maksudnya alladzina orang-orang yarji'una ilaihi, yang mana orang-orang itu kan merujuk kepada hakim fi halli khusumatihim, dalam mencari solusi persengketaan mereka, wal fasli, dan memutuskan fi munazaatihim, persengketaan mereka. Wal aslu utawi dasar fi hadza, dalam hal itu tidak boleh menerima pemberian ini, ma hadis rawa yang telah meriwayatkan hu ing ma sahab al-Bukhari wa Muslim an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala amilan, bahwa Rasulullah mengangkat seorang pejabat, gubernur lah bisa. Amil bisa hakim, bisa gubernur, bisa bupati. Faja'u, lalu datang kepada Nabi al-amilu, si pejabat itu, khina faragha min amali, ketika dia selesai dari tugasnya. Lah kok ngene sih? Orang ditugaskan, kamu tak tugasi narik zakat daerah Bahrain. Selesai narik zakat, setor ke Nabi. Niki Nabi, hasil kami menarik zakat. Ini oleh masyarakat, akadnya diberikan pada negara. Monggo niki sakmene juta. Sing niki memang kali masyarakat diweni kula. Oh, Nabi marah-marah. Gak bisa ini, sampean sudah digaji. Dan bisa jadi kalau ini pajak misalnya, orang itu hasilnya pajaknya 10 juta. Ben iso murah, kepada negara dia hanya membayar 5 juta, lalu ben gelem tanda tangan petugas iki diwehi sak juta. Dengan begitu wis pengiritan 4 juta. Marah Nabi. Apa? Petugas pejabat negara menerima. Faqala, kemudian dia matur, ya Rasulullah, hadza lakum, harta ini untuk kamu. Wa hadza uhdiyali, yang ini dihadiahkan buat saya. Faqama, Nabi langsung berdiri, naik pitam lahu kepada orang itu. Afala qa'ata fi baiti abik, kok kamu enggak lungguhain dolok ning omahmu kono? Wa uming dolok ning omah ibumu. Ayo jajal, enggak usah tak tugas nih. Dolok ning omahmu, ora tak SK. Kira-kira sampean diberi ini apa enggak? Andai sampean enggak tugaskan, kan enggak mungkin sampean diberi ini. Jadi ini diberi itu terkait dengan tugas jabatan, enggak bisa. Afala qatang apa ora lungguh ae sampean? Fi baiti abi ku omeng ning omahe bapak karo mbokmu. Fanadharta, lalu kamu melihat, ayuh dalaka amla, apakah kamu diberi hadiah atau tidak? Sumaqala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyatan, sorenya ba'da salat, setelah salat. Fatasyahada, Nabi membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa athna, dan memuji-muji Allah kepada Allah, bima wa ahluh, dengan pujian yang memang itu layak untuk Allah. Sumaqala, lalu Nabi bersabda, ini pidato ba'da asar, amma ba'du fama balul amil, kenapa si pejabat, nastakmilu, kami angkat dia, si pejabat itu. Fayatina, lalu dia datang pada kami. Fayaqulu, kemudian dia ngucap, hadza min amalikum, ini dari hasil kerjamu. Wa hadza udiyali, ini dihadiahkan buat saya. Afala qa'ta fi baiti abi wa ummi, kok ora lungguh nang omahe bapake karo mbokne. Endi mau? Fanadhara, lalu lihatlah, hal yuhdalahu amla, apakah dia akan diberi hadiah atau tidak. Fa waladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang mana diri Muhammad ada di tangannya. La yaqulu, tidaklah ngentit. Lah ngentit itu namanya korupsi, mengambil harta milik mestinya itu hak negara.
La yaqulu tidaklah ngentit korupsi ahadukum seorang dari kamu minha dari harta negara syai'an sedikit saja illa melainkan jaa dia akan datang bi dengan barang yang entit itu yaumul kiamah di hari kiamat. Yahmiluhu dia bawa barang entitan korupsi itu ala unuki di atas lehernya. Kalau dihadiahi unta, besok dia di hari kiamat kon manggul unta. Cek wong kabeh ro lek mbiyen tahu korupsi unta. Dihadiahi mobil sak BPKB ini, besok kon manggul mobil. Masya Allah Mas. Pemborong-pemborong besar yang sekali borong bisa 500 M. Borong jembatan Dung Kandang berapa M. Itu kalau misalnya Pak Wali Kota punya gawe kecil aja sunatan. Tuh, kado ini ora kok kado gelas, cingkir piring nur. Ini kok Pak Wali seratipun BMW ini. Dan bagi dia itu enggak, itu kecil. BMW paling sak M. Mentok-mentoknya sengerati api rong M. Tapi mari ngono tender dia dimenang nih oleh proyek 300 miliar. Nah proyek ini langsung cetha welo-welo badine. Durung digarap wis ketara badine. Kan arek-arek teknik sipil iso ngitung. Ya. Iku badine 20%. 20% apa nih enggak sudah M. Sedekah 2 M oleh sudah M. Ngono iku. Kok enggak lungguh nang omahe? Hah? Lek ana wong kok diberi tugas negara lalu ngentit illa melainkan jaa dia datang dengan barang yang dientit tadi yaumul kiamah di hari kiamat yahmilu dia membawanya ala unuki di atas lehernya in kana ba'iron jaa bihi jika yang dientit itu unta jaa dia datang bi membawa unta itu lahu bagi unta ruruun suara wa in kanat baqaratan jika yang dientit itu sapi jaa dia datang di hari kiamat biha dengan membawa sapinya laha khuar yang punya bengah wah wa in kanat syatan jika yang dientit itu wedus jaa datang dia biha dengan membawa wedus tayar yang ngembek lahu rugha itu tuh namanya duwe swara ngembek wa ingka wis endi faqad balagtu wis tak sampekno lho ya jare Nabi wis tak sampekno lho ya itu aturane pangeran wis tak sampekno sumarafa kemudian mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tahu tangannya ini Mas apa ndonga ngangkat tangan hatta sampai inna sungguhlah kami para sahabat lanang duru melihat ila ufrati ibtayi putih ketiaknya. Tapi ndonga ngangkat tangan tinggi-tinggi sampai keleke ketara. Wa fi riwayatin anhu inda Ahmad hadayal ummal ghulul. Nabi dawuh hadiah-hadiah yang diberikan kepada pejabat ghululun namanya korupsi ngentit. Istakmala, apa maknanya istakmala? Wadzafahu, Nabi mengangkatnya menjadi muwadzaf, Nabi mengangkatnya menjadi petugas ala jam'i zakat untuk mengumpulkan zakat, pajak barang. Min amalikum alladzi kalaftumuni, yang mana engkau telah menugaskan aku dengan pekerjaan itu. La yaghullu itu minal ghulul, dari masdar ghulul. Wa huwa ghulul fil asli ini al-akhdhu minal ghanimah mengambil ngentit dari harta rampasan qabla qismatiyah sebelum dibagi. Jenenge ngentit durung dibagi njupuk. Wa sumiyat hadiyatul amil ghululan. Wa sumiyat dinamakan hadiyatul amil hadiah kepada pejabat. Ghululan diarani ngentit korupsi bijami karena ada kesamaan anna kullan minhuma bahwa masing-masing dari ngentit ghanimah dan hadiah kepada amil fi khianatun di situ ada unsur pengkhianatan mengkhianati tugas negara wa ikhlalun bil amanah
Dan ini merusak amanah. Ruho itu sautul ibil, suarane unta. Khuwar itu sautul bakor, apa? Suarane sapi. Tayar minal yu'ar. Yu'ar itu enggak lanang mas'ar. Nah kandani ya. Minal yu'ar dari masdar yu'ar. Wa sautul ghanam yaitu suarane wedhus wal ma'zi suarane wedhus kacangan. Ufrata ibtaihi batinaha apa jerone kelek sampai ketoro putih warnanya min siddati rafi krana banget oleh ngangkat nabi ngangkat liyadahi maring tangan lurune wal ufra lafat ufra itu fil asli nih bayandun warna putih yukhal itu yang mencampurinya launun kalauni turab warna kayak warnanya debu. Wa kadzalika demikian pula launu batinil ibti warna jerone kelek nabi Mas, kelekmu yo ireng. Ndi eko kelekmu. Kelek nabi ngene iki putih terus ada warna kayak warnanya debu. Wa hadza utawi iki iku idza kanat mimman lahu indahu khusumah. Wahada utawi iki enggak oleh menerima hadiah pemberian. Ila kanat nalika ono apa hadiah, ono iku miman dari orang dari pihak lahu yang orang itu mempunyai khusumah perkara indahu di depan hakim. Jadi mendapat pemberian dari orang yang sedang berperkara itu enggak boleh. Nah, kalau menerima pemberian biasa, itu mungkin duren oleh atau dia mantu terus menerima buwuh dan buwuh wajar dia masyarakat sekelas dia biasanya koncoi buwuh 20.000, 50.000 dan ketika dia jadi hakim buwuhnya orang-orang ya tetap 20.000, 50.000 itu boleh. Cuma Indonesia membabi buta. Pokok enggak boleh. Suwakno kadang pejabat kemenak bareng. Wis tunjangannya enggak pate akeh. Andai dia jadi orang biasa, itu selamatan wong buwe 100.000, 500.000. Gara-gara jadi hakim, ora oleh ndri, 5.000 ora oleh. Sawakno Mas, teman. Kiai dadekne menteri mau sak. Ki Ploso Lirboyo duwe gawe, alumni sakmono kae bowo kabeh. Minimal 100.000-an. Oleh iso 100 juta. Tapi gara-gara jadi menteri ngene. Ora oleh tenan. Makane sampean ora usah jadi menteri. Engko nyuwuk menteri nyuwuk barang ora oleh nrimo upah suwukan. Diarani korupsi. Lek fikih kalau itu wajar, enggak apa-apa. Wajar seperti kalau dia enggak jadi pejabat. Wahada utawi iki haram menerima hadiah, idza kanat nalika ono hadiah, ono iku miman dari orang lahu yang bagi iman itu khusumatun persengketaan. Lahu di indahu pada hakim. Ai qadiyatun ada permasalahan yang durufi yang hakim sedang mencermatinya. Au mimman atau dari orang-orang lam tasbik yang tidak pernah lahu bagi man itu tidak pernah ada adatun kebiasaan fi ihda dalam memberi hadiah qabla tauliyatil qada sebelum menjabat qada. Fa in kanat jika ada si hadiah itu mimman dari orang lahu adatun fi ihdai yang mana orang itu memang sudah terbiasa memberi hadiah. Jadi ya itu tadi. Nah, dia orang kampung, orang NU hakimnya biasanya genduren oleh berkat. Mantu ya ono sing buwuh tapi wajar 50.000, 100.000 begitu. Kalau memang diberi hadiah, diberi sesuatu oleh orang yang sejak sebelum jabat memang terbiasa memberi hadiah wale salu khusumatun dan sedang enggak punya perkara indahu pada hakim jaza qabuluha jaza maka boleh lahu bagi hakim
qabuluha menerima hadiah illam yazid jika tidak melebihi fiha dalam hadiah itu anil mu'tad dari pemberian yang sudah terbiasa. Itu tadi biasa berkat bareng jadi pejabat berkati malih mobil karo BPKB ora oleh. Kaman baik jumlahnya au kaifan atau kualitasnya. Jadi secara kualitatif atau kuantitatif sama. Fa in zata fiha nudhira, kalau orang yang memberi itu nambahi fiha jumlah hadiahnya nudhira maka dilihat fa in kanat ziyadatu laha atharun dhahir, kalau tambahan itu punya pengaruh nyata lam tuqbal enggak boleh diterima. Ya mau nek berkati nyun sewu jenenge masyarakat Mas. Naib kan diberi berkat. Masyarakat tetap bedakno. Wong biasa tonggo-tonggo ini ayam sak iris. Bareng naib ayam utuh. Kalau sekiranya pemberian itu enggak mempengaruhi dalam dia membuat keputusan enggak apa-apa. Mekur ditambahi didi ayamnya malah rotok gede ngono ae. Boleh. Laisa lahu asarun dohir. Wa illah jika tidak sampai tambahan itu enggak sampai mempengaruhi wajar tambahan tapi wajar. Kubilat maka diterimalah si hadiah itu. Wa mimma adalah di antara hal-hal yang bagi yang sepatutnya al-intibahu perhatian ilai kepada ma. Termasuk hal yang patut diperhatikan huwa annal kalama fil hadiyah idza lam yakun hunaka qasdun dhahir. Mengenai hadiah ini boleh diterima atau tidak jika tidak ada niat yang nyata, enggak ada tujuan yang nyata, udang di balik batu. Fa in kanat biqasdi an yahkuma bi ghairil haqqi, jika hadiah itu dengan tujuan supaya hakim membuat keputusan yang tidak benar, auliyam tanik minal hukmi bil haqqi, atau hakim itu menolak memutuskan dengan benar, fahiya riswah, itu namanya sogoan, wahya minal kabair, dan itu termasuk dosa besar. Wa ya'samul qadi biqabuliha, wa ya'samu berdosa al qadi hakim biqabuliha menerima hadiah yang tujuannya untuk merubah pikiran hakim ini, namanya sogoan dosa ini. Kama ya'samu sebagaimana berdosa pula al-badil orang yang memberi lah kepada hadiah ini. Wasa'i dan berdosa pula si sa'i orang yang ada di tengah-tengah, namanya makelar fi sya'niya mengenai urusan riswah ini. Rawa meriwayatkan at-Tirmidzi wa ghairu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana melaknati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi orang yang nyogok wal murtashi orang yang menerima sogoan fil hukmi dalam hukum. Wa inda Ahmad an Tauban radhiyallahu anhu qala la'ana melaknati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi yang nyogok wal murtashi menerima sogok wa rais makelar. Maksudnya makelar itu siapa? Alladzi orang yamsi yang melaku berusaha bainahuma menghubungkan antara yang nyogok dan yang disogok. Nah, biasanya pengacara yang ngerangkap makelar. Jangan dikira pengacara bayar mahal itu semata-mata untuk pengacara. Pengacara fulan sekali perkara, ada pengacara Jakarta itu kalau menyangkut uang nagih apa itu mintanya 50%. Jadi misalnya jual tanah surati macet apa nilainya tanah itu sampai 100 miliar. Mau saya ngurusi asal 50%, 50 M. Nah, wis lancar begitu mendapat janji bermateri 50%. Dia langsung datang ke petugas hakim. Wis beresno kon 20 M. Wis apa ora gelem. Jadi sidangnya kelutek ngono ae. Hakim wis guyang-guyu. 50 M. Mau 50%.
Hilang nundi mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithlul hadiyah fi kulli ma sabaqa hudurul walaim. Adalah hukumnya sama dengan menerima hadiah boleh atau tidak. Fi kulli ma sabaqa mengenai semua hal yang telah lalu. Apa yang hukumnya sama dengan hadiah? Hudurul walaim menghadiri acara-acara walimah pesta-pesta. Wa ziyarat menghadiri silaturahim. Wa dhiyafah menghadiri perjamuan. Wa nahwiha dan yang seperti itu enggak boleh hakim bolak-balik nakane undangan terus berkata enggak wajar, ya. Yang ngundang ternyata yang sedang berperkara. Illa kecuali idza kanat walimatan ammatan. Kalau itu memang walimah umum ka walimatil urs, seperti walimatul urus wal khitan walimatul khitan. Ini Mas, iki buku Arab, sing nulis wong Arab. Masih menulis walimatul khitan. Nah, sebagian kadrun ustadz kadrun di Indonesia itu kadang ngarani walimah yang syar'i itu hanya walimatul urus. Enggak ada walimatul khitan. Apa memang ini enggak syar'i sing Arab kan lho, bid'ah no. Wong iki sing aran yo wong Arab. Kalau mau jujur tradisi itu enggak jauh beda. Waqan ammama dan gairoto sahibah pemilik acara itu ad-da'wata undangan ilaiha undangan kepada walimah walaysa lahu indahu khusumah walaysa sedang tidak ada lahu bagi yang undang khusumatun perkara indahu pada hakim falahu an yahduruha maka boleh bagi hakim menghadiri walimah syaritata dengan syarat Allah yashghalahu tidak menyibukkan hakim zalikah menghadiri walimah itu tidak menyibukkan an a'malil qada dari pekerjaan menjadi hakim. Al-Fatihah.